Yang kita ketahui angka kesabaran setiap orang berbeda-beda. Ada yang punya kesabaran tingkat tinggi, biasanya mereka adalah orang yang pernah sering mendapatkan kesulitan dalam hidupnya. Karena hanya sudah pernah mendapat kesulitan dan cobaan dalam hidup saya, dari bisnis, dari tipu orang, dari kesusahan bapak ibu sakit, saudara aneh, ini mau saya berbagi tip aja. Oleh sebab itu ciri-ciri yang orang sabar dalam lingkup perkara sebagai berikut kalau menurut saya itu rendah hati dan toleransi. Mereka yang memiliki toleransi tinggi, rendah hati akan menjadi orang yang sabar secara alami. Mereka mau melihat berbagai sudut pandang sebelum menilai dan menunjukkan sikap. Sebab itu dibangun dari proses belajar menghargai seseorang. Saya tidak menyebut antrian, tidak memandang rendah dan untuk meremehkan orang lain. 2. Berpendengaran yang baik. Orang yang sabar secara alami memiliki keterampilan mendengarkan. Ia mendengarkan yang baik, nanti suka menyela pembicaraan, memperhatikan dengan sama yang dikatakan lawan bicaranya. Ia memiliki untuk menunggu orang lain selesai bicara sebelum mengungkapkan pikirannya. Ia punya bahasa tubuh yang netral, tidak menghakimi orang lain. Orang bilangan perlu mendengar 2 kali lebih baik, lebih banyak daripada bicara, karena orang memiliki 2 telinga. 3. Cinta damai. Orang yang sabar tidak akan suka memulai konfrontasi, perdebatan dan intonasi yang menjengkelkan orang lain. Orang yang sabar cenderung cinta damai, tidak menunjukkan keperpihakan kepada seseorang yang bertikai secara para pembicara yang sembrono, mengatakan apa adanya sesuai fakta dari netralitas sudut pandang, lebih suka menjaga harmoni dan keselarasan bukan perpecahan. 4. Berpikiran terbuka. Orang yang berpikiran terbuka biasanya lebih mudah bersabar karena tahu bahwa kita semua keinginan kita bisa terpenuhi. Hal-hal tersebut di luar kuasanya dan memaklumi itu semua. Daripada berpikiran buruk terhadap orang lain atau sesuatu, ini memilih melihat sisi positifnya saja. Yang pandai menempatkan perspektif dan sisi yang baik, tidak selalu menganggap kemalangan yang di dalam hidupnya, bencana atau kesalahan yang patut dikeluhkan dalam dan disesalkan. Tenang. Yang kelima, tenang dan sopan santun. Orang sabar biasanya sangat tenang dan sopan. Ia tidak memupuk telah memupuk ketabahan dalam hidupnya sehingga menunjukkan sikap tenang dan tidak meledak dan emosi, dan tidak bersikap angkuh, kasar dan narsis. Mengatakan sesuatu tidak dengan terburu-buru, memiliki toleransi yang tinggi sehingga tidak seenaknya sendiri atau ingin menangnya sendiri saja. Itu menurut saya. Lebih suka mengalah orang yang sabar itu, tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Misalnya jika ada perbedaan pendapat dengan orang lain, orang sabar lebih suka mengendalikan diri dan berdebat dengan orang lain. Dan orangnya mudah memaafkan kesalahan orang lain. Apabila orang sabar memiliki orang lain, karena sabar memiliki kemampuan untuk berpikir lebih dewasa dan tidak emosional, dan kita harus bisa memaafkan orang lain. Bukan hanya itu, orang sabar cenderung selalu dapat melihat sisi positif. Walaupun bertemu dengan orang yang sangat bersalah kepada dirinya, orang sabar selalu bisa menunjukkan sikap yang bersahabat dan hangat. Harusnya gitu. Dan tidak mudah pendendam. Orang yang sabar sepenuhnya jangan memiliki kendali dan perilaku seperti kepada orang lain, juga dengan kesalahan orang lain. Orang yang sabar biasanya tidak memiliki niat buruk maupun niat untuk membalas dendam. Sebaliknya mereka akan menjalin berhubungan yang baik dengan orang lain. 9.
9. Rasional dalam bertindak. Ciri yang sabar selanjutnya adalah selalu berpikir secara rasional sebelum mengambil keputusan maupun dalam bertindak. Yang sabar akan terhindar dari tindakan yang gegabah dan cenderung merugikan dirinya sendiri. Mereka akan berpikir semua keputusan dan tindak lanjutnya secara matang karena sadar bahwa penyesalan akan datang di akhir, sehingga mereka lebih berhati-hati. Yang ke-10, tidak emosional atau tidak egois. Orang yang sabar tidak mudah memikirkan dirinya sendiri, apalagi merugikan orang lain, dan sering mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Orang yang tidak egois, tidak merepotkan orang lain, tidak sebaliknya mereka selalu bisa membantu siapa saja. 11. Selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Jadi orang yang itu jangan tidak bergabah, mereka tidak melakukan tindakan yang memikirkan secara matang, membuat mereka berhasil menghindar dari tindakan keputusan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, orang sabar misalnya kita jarang mengeluh kepada seseorang, kita mending diam aja. Baru mendapat masalah yang besar yang dialami kita dalam kehidupan tiap ini punya cara sendiri dalam melihat masalah tersebut dan tenang. Seringkali mereka mendapat masalah yang sedang dialami merupakan berkah dari Tuhan. Imbasnya alih-alih mengeluh ini itu mereka akan memilih diam sembari mencari jalan keluarnya. Orang sabar tahu betul masalah tak akan selesai jika tidak dihadapi dengan kepala dingin. Oleh karena itu ketimbang mengeluh dan menyalahkan keadaan, mereka memilih untuk meredam emosi agar pikiran selalu jernih dalam menghadapi tiap cobaan. 13. Tidak mudah terpancing oleh hinaan orang lain. Banyak dari Anda yang tidak terima ketika dihina orang lain. Ucapan yang menyakiti hati memang bisa memicu perkelahian. Sulit untuk tidak terpancing pada hinaan yang ditujukan orang lain kepada kita. Bagi mereka yang memiliki sabar tingkat tinggi, hinaan tak ada artinya. Mereka bisa dengan santai menghadapi tiap hinaan, meski kata-kata yang mereka dapatkan hanya menyakitkan hati Anda. Ini merupakan kualitas diri yang jarang dimiliki seseorang dengan ciri-ciri yang orang yang sabar. Bagi orang-orang yang tingkat kesabarannya rendah, seringkali kesimpulan kecil saja menciptakan perseteruan besar, perkelahian. Kebalnya orang yang sabar terhadap hinaan membuktikan jika mereka memiliki pengolahan emosi yang sangat baik. 4. Membalas kejahatan dengan kebaikan Anda. Manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Pemikiran ini yang bisa dimiliki oleh orang yang penyabar. Jadi orang yang pemaaf dan pada si sabar, sadar, bisa dilihat dari bagaimana membalas kejahatan yang dilakukan orang lain kepada kita. Banyak dari kita mungkin enggan untuk bersikap baik kepada musuh, namun berbeda dengan si sabar, di mana mereka tidak akan keberatan untuk tetap bersikap baik kepada orang yang menyakiti kita dan merugikan hidup kita. Tapi kita harus tetap tenang dan hidup biasa saja. Seperti menandakan jika mereka mahir berdamai dalam keadaan. Kalau orang sabar itu mahir berdamai dalam keadaan walaupun kita disakiti orang lain. Kebaikan. Tidak. Ke-15, tidak memaksakan kehendak Anda. Sering kita ingin didengar oleh kita, tidak ingin mendengar orang lain. Pada kondisi ini biasanya kita akan menjadi lebih mudah untuk bersikap egois. Lain halnya dengan penyabar yang memilih untuk tidak memaksa kehendak mereka. Kehendakmu jangan kamu ngotot untuk. Jadi kita harus berpikir dengan matang. Jika adalah ciri-ciri yang orang-orang sabar, jika ingin memiliki orang-orang yang sabar dari Anda, mulailah belajar dari bagaimana cara mengendalikan emosi Anda. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.